Bismillahirrahmanirrahim. Kita live kan ya? Ya, kita live kan sekarang. Oke Bu, yang ikut-ikut. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pada kesempatan kali ini, edisi Kamis tanggal 3 Maret tahun 2022 di acara The Arena. Tema yang kita usung malam ini adalah apa akibat bagi orang-orang yang tidak menyembah Yesus. Nah, ini tema memang sengaja dipilih. Mudah-mudahan saja ada teman-teman Kristen yang bisa bergabung dengan kita, di mana mereka nanti bisa menjelaskan atau sedikit memberikan pemahaman ke kita umat Islam yang tidak menyembah kepada Yesus yang nyata adalah manusia. Itu apa upahnya berdasarkan kitab mereka jika ada yang tidak menyembah Yesus. Begitu juga menurut Al-Quran, ya, apa upahnya bagi orang-orang yang tidak menyembah Yesus atau orang yang tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini bersama kita ada Akhi Yusuf, ya, beliau juga adalah salah satu narasumber yang sudah tidak asing bagi kita. Ada Bang Erwin dan juga teman-teman yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dari saya mengawali di dalam Al-Quran, khususnya di dalam surah As-Zukhruf ayat 64, Nabi Isa alaihissalam yang diimani umat Islam diutus kepada Bani Israel itu mengumandangkan sebuah kalimat tauhid, mengajarkan kepada Bani Israel, bukan non-Israel, untuk menyembah hanya kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Hadza siratum mustaqim. Sungguh Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia, ini adalah jalan yang lurus. Jadi penyembahan kepada Allah menurut Nabi Isa alaihissalam yang digambarkan di dalam Al-Quran itu adalah jalan yang lurus. Makanya di dalam surah Al-Fatihah kita senantiasa melantunkan ayat suci Al-Quran yang mana muatannya sama dengan ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, siratal mustaqim itu yang dimaksud di ayat ini adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi jalan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan kepadanya. Jadi jalan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan itu adalah jalannya orang-orang yang menyembah Allah. Kata Nabi Isa alaihissalam, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Nah, lalu kemudian Allah berfirman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia katakan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Intinya fa'budun. Maka sembahlah aku karena tidak ada Tuhan selain aku. Aku tidak mengutus seorang utusan pun ya selain aku ajarkan sebelum engkau Muhammad, kata Allah, selain aku mengajarkan kepada mereka agar menyampaikan kepada umatnya bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku. Di sini juga diterangkan, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Sungguh Allah, Dia Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembah Dia,
ini adalah jalan yang lurus. Jadi perintah di dalam ajaran agama Islam itu tidak lain dan tidak bukan adalah menyembah hanya kepada Allah. Dan seluruh nabi juga mengajarkan hal yang sama. Hanya saja Allah menerangkan di dalam Al-Quran bahwa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Ya, kurang lebih ayatnya seperti itu. Diterangkan apabila kami mengutus seorang nabi, ya, nabi yang datang kepada mereka selalu diolok-olok. Nah, ini yang terjadi. Jadi ketika seorang nabi datang menurut Allah di dalam Al-Quran, ketika diutus seorang nabi kepada orang Yahudi, para ahli kitab, maka mereka senantiasa mengolok-olok nabi tersebut. Musa datang diolok-olok. Daud diolok-olok. Siapa lagi? Lot diolok. Pokoknya semua nabi yang pernah ada ditorehkan di dalam kitab mereka itu pasti diolok-olok. Termasuk Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut dengan sebutan Yesus. Mereka juga mengolok-olok. Dikatakan terkutuk di atas tiang salib dan seterusnya. Padahal kalau kita lihat dalam 2 Raja-Raja nomor 17 pasal 36, ya, pasal 17 nomor 36 maksud saya. Di terjemahan lama diterangkan begini. Melainkan kepada Tuhan yang sudah membawa naik akan kamu dari negeri Mesir dengan kuasa yang besar dan dengan lengan yang terkedang, hendaklah kamu berbuat bakti dan kepadanya juga hendaklah kamu menyembah sujud dan kepadanya juga hendaklah kamu mempersembahkan korban. Nah, kalau di terjemahan tahun 1985 versi yang berbeda di 2 Raja-Raja pasal 17 nomor 36 data yang sama itu bunyinya beda. Hormatilah aku Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari Mesir dengan kuasa yang besar. Sembahlah aku dan persembahkanlah korban kepadaku. Jadi perintahnya itu senantiasa menyembah kepada Allah. Harus menyembah kepada Allah. Di dalam Yesaya 66 juga diterangkan nomor 32. Sorry. Nomor 32, di situ juga Allah memerintahkan, Tuhan memerintahkan bahwa bulan boleh berganti bulan, bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah ya kepadaku atau kehadapanku. Itu adalah firman Tuhan. Nah, ini yang menjadi masalah kalau kemudian umat Islam itu menyembahnya kepada Allah sebagaimana yang diterangkan dalam surah Al-A'raf ayat 54, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard bi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy yaghshil lailin nahar. Jadi diterangkan bahwa sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi 6 masa. Lalu Allah bersemayam di atas tahtanya, dia menutupkan malam kepada siang dan mengikutinya dengan cepat. Nah, ini sangat nyata di dalam pemahaman umat Islam bahwa Allah itu, Tuhan itu adalah Allah yang berhak untuk disembah. Qad ja'akum basar. Qad ja'akum basair min rabbikum faman absara falinafsi wa man amiya fa'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafiz. Sungguh bukti-bukti yang nyata telah datang dari Tuhanmu, barang siapa melihat kebenaran maka manfaatkan bagi dirinya kebenaran itu sendiri. Dan barang siapa buta tidak melihat kebenaran itu, maka dialah yang rugi dan aku Muhammad bukanlah penjaga untukmu. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk menyembah hanya kepada Allah, tidak menyembah kepada selain daripada Allah. Lalu kemudian nabi-nabi terdahulu masih terekam di dalam kitab para sahabat juga memerintahkan menyembah hanya kepada Allah. Nah, kalau kemudian sahabat-sahabat mengatakan, sahabat non-muslim mengatakan bahwa kami tidak menyembah, kami tidak mengenal Allah, yang kami kenal itu adalah Hasem, yang kami kenal itu adalah Yotevave. Saya hanya ingin mengatakan begini. Yotevave menerangkan dirinya mengutus Musa alaihissalam, mengutus kemudian Daud, Salomo, dan seterusnya. Itu menandakan bahwa Allah yang gaib yang disebut di dalam Al-Quran, ya, itulah yang telah mengutus para nabi.
Karena Allah menerangkan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful habir. Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Allah dapat melihat segala penglihatan itu. Dan Allah lah yang maha halus, lagi maha teliti. Nah, ini yang harus kita pahamkan kepada sahabat Kristen, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Allah yang maha suci, Allah yang maha tinggi, yang tidak mungkin kemudian dia nuzul menjadi makhluk, di mana makhluk ini tentunya akan memiliki kelemahan-kelemahan. Saya kira begitu sebagai pengantar dari saya, para sahabat-sahabat sekalian. Silakan ditambahkan, tema kita malam ini adalah apa akibat bagi orang-orang yang tidak menyembah Yesus. Demikian sementara, saya persilakan kalau ada tambahan. Tafadhal. Yusuf mungkin ada tambahan? Oke, rekan-rekan sekalian, kalau tidak ada tambahan sambil kita menunggu teman-teman dari Kristen yang mungkin mau berkumpul, mau bergabung dengan kita, ya kembali saya lanjutkan ya materi kita sebelum ada teman-teman yang mau ikut berpartisipasi untuk menjelaskan tentang kedudukan orang-orang yang tidak menyembah kepada anak manusia bernama Yesus. Jadi gini, sahabat, kalau teman-teman Kristen itu kita tidak bisa salahkan mereka di dalam hal orang-orang di antara mereka yang tidak pernah bersinggungan langsung dengan kajian-kajian kristolog seperti selama ini kita lakukan. Tapi mereka yang sudah pernah mengkaji, duduk bersama, bahkan berdialog, itu adalah suatu kenaifan kalau kita sudah menjelaskan tentang kedudukan Yesus, bahwa dia hanyalah manusia, hanyalah utusan, tetapi masih juga membentengi diri dengan doktrin dan dogma yang sejatinya doktrin itu tidak diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Seperti misalnya di dalam data Roma 1 ya, Roma 1 nomor 3, di situ sangat jelas dikatakan kalau kita melihat di dalam terjemahan lama, kemudian versi bahasa Yunani, maka jelas di situ dikatakan bahwa tentang Yesus itu yang menurut daging itu dituliskan diperanakkan. Ya, di terjemahan lama dikatakan menurut keadaan yang sudah jadi daripada benih Daud. Nah, benih di sini di dalam bahasa Greek-nya itu jelas sahabat-sahabat dikatakan spermatop. Sperma berarti mustahil bagi kita yang berakal mau menyembah sosok manusia yang notabene-nya dianggap sebagai Tuhan, tapi dia itu berasal daripada benih atau sperma. Bisa dilihat di dalam Roma 1 nomor 3 terjemahan lama, kemudian versi bahasa Greek, di situ dikatakan spermatop. Jadi berbicara mengenai sperma, artinya mustahil Tuhan itu berasal dari sperma. Di terjemahan lama diterangkan dari hal anaknya dalam kurung yang menurut keadaan daging sudah jadi daripada benih Daud. Nah, ini kalau bahasa Greek ini mengatakan sperma. Sperma sarka. Situ dikatakan perito oio autotau genemeno ekspermatop Daud. Nah, ini artinya berasal dari sperma Daud. Kalau kita ingin jujur-jujuran menerjemahkan original teksnya ke dalam bahasa Indonesia. Lalu kemudian, kalau dikatakan Yesus itu dituhankan karena dia adalah firman. Di dalam Yohanes 17 pasal 8, teman-teman kristolog itu pasti sudah paham bahwa Yesus dengan mulutnya sendiri mengaku bahwa
dia menerima firman. Kalau dia menerima firman, berarti ada yang memberi firman. Nah, yang menerima dan yang memberi tentu beda. Lalu kemudian Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus ini menerima firman, kemudian menyampaikan firman ini kepada Bani Israel, orang-orang yang ada sesama dengan beliau. Lalu kemudian dalam penyampaiannya, Yesus mengakui bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan kepada aku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti Yesus itu murni adalah penyampai firman. Nah, dalam Matius 2 nomor 13, Yusuf juga dikatakan menerima firman. Zakaria di dalam Zakaria 1 nomor 14 juga menerima firman. Kisah Para Rasul 7 nomor 38, Nabi Musa juga menerima firman. Lalu kemudian Ibrani nomor 2, ya, pasal 2 nomor 2, itu dikatakan firman itu diwahyukan, disampaikan melalui perantaraan malaikat. Nah, artinya bahwa kalau Yesus itu dikatakan firman karena dia adalah penerima firman, maka oknum yang diterangkan menerima firman semuanya itu adalah Tuhan juga. Atau sekali ada pemahaman bahwa tidak begitu. Yesus itu Tuhan karena dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Ketabrak lagi. Karena di dalam Yohanes 1 itu tidak dikatakan ya firman itu telah menjadi manusia, tapi firman itu telah menjadi daging. Nah, kalau misalnya teman-teman kita dari seberang berusaha memahamkan kita, oh Yesus itu adalah firman berdasarkan Yohanes 1 nomor 1, itu akan sulit di situ. Karena firman di situ tidak menceritakan tentang Yesus. Nanti berbicara mengenai Yesus setelah kata daging ini dirubah menjadi manusia. Dan firman itu telah menjadi manusia. Yang tadinya daging dirubah menjadi manusia. Nah, barulah kemudian Yesus itu ada. Apa pembuktiannya? Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, menyampaikan bahwa dia mau Tuhan yang mengutus Gabriel menghendaki Maria hamil, di situ belum ada Yesus. Bukti bahwa Yesus itu memang bukan firman. Karena yang disampaikan Gabriel itu adalah firman. Demikian juga ketika kita melihat data di dalam Yesaya 55 pasal 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali dengan sia-sia sebelum terjadi apa yang kuhendaki. Nah, ketika Tuhan berfirman seperti itu, tidak ada Yesus anak Maria yang manusia itu terlontar keluar dari mulut Tuhan. Yang ada yang kita tahu secara data, Yesus keluar dari mulut rahim. Jadi tidak salah kemudian ketika kita umat Islam ini itu tidak menyembah makhluk, ya, meskipun diembel-embeli dengan berbagai macam titel atau predikat atau apapun itu, yang kemudian ya mematikan akal kita, di mana oknum ini nyata mengajarkan bahwa sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ketika kemudian dia memerintahkan Maria pergi kepada murid-muridnya, jangan kau menyentuh aku, karena aku akan pergi kepada Bapakku. Sampaikan kepada mereka, murid-muridku, aku pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu. Artinya, kalau kita berbicara mengenai data, tidak ada ruang untuk kemudian melakukan sabotase terhadap kedudukan Allah yang adalah pencipta langit dan bumi dengan menggantikan sosok beliau, sosok Allah, dengan mendudukkan Yesus sebagai Tuhan. Nah, makanya tema kita pada malam hari ini, apa upah bagi umat Islam yang tidak menyembah Yesus, yang tidak menuhankan, yang tidak menganggap Yesus sebagai pencipta langit dan bumi, yang tidak menganggap Yesus sebagai kalam Allah yang nusul menjadi manusia. Tapi kalimat Allah
yang nuzul menjadi manusia itulah yang benar. Saya kira begitu, sahabat-sahabat, mungkin ada yang ingin menambahkan atau ingin menanggapi, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tafadhal akhina. Sering kita tanyakan ke saudara Kristen ini, arti Kristen itu apa? Serentak mereka sepakat menjawab pengikut Yesus. Nah, di sini kita juga setuju, Ustadz Juma ya, pengikut Yesus. Berarti samalah, artinya sama kayak kita. Nah, tiba-tiba Yesus dijadikan Tuhan ini, siapa yang ngajarin mereka kira-kira? Begitu Ustadz Juma. Sekian dari saya, Assalamualaikum. Ya, jadi gini, kalau kita ingin jujur-jujuran ya, maksud saya meninggalkan ego di dalam beriman, meninggalkan suatu dogma atau doktrin demi untuk keselamatan jiwa kita di akhirat. Ya, harusnya teman-teman kita yang menuhankan Yesus itu menyadari, pertama, Yahudi menganggap Yesus itu adalah anak haram. Boleh dibaca di Talmud. Bagaimana kemudian dikatakan di sana bahwa Yesus itu bakal direbus di neraka di dalam tinja yang mendidih. Itu penghinaan yang sangat luar biasa. Kedua, ya, sadar ataupun tidak, teman-teman Kristen mengimani Yesus mati terkutuk di atas salib untuk menebus mereka dari dosa. Ini juga penistaan. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Islam muncul kemudian memuliakan Sang Yesus. Dikatakan Yesus ini dengan sebutan Nabi Isa alaihi salam terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan kita mengakui, mengimani sosok beliau ini adalah orang yang terpuji, orang yang disukai, orang yang dicintai oleh Allah. Kita mengakui itu, bahwa beliau Nabi Isa alaihissalam yang adalah Yesus menurut teman Kristen itu tidak mati terkutuk. Bahkan beliau memegang amanah yang sangat luar biasa dari Allah yang mengutus. Nah, kemudian saya katakan begini, andai saja sahabat-sahabat kita itu mau melepaskan ego sedikit aja untuk kemudian mendudukkan akal, ya, menjadikan Yesus itu sebagaimana kodratnya dia. Nah, kalau kita melihat kesalahan demi kesalahan, sesuatu, maksud saya, kekeliruan demi kekeliruan yang sangat terang di dalam kitabnya sahabat kita, andai saja itu diolah dengan akal sehat, maka saya yakin mereka akan sanksi terhadap kebenaran kitabnya. Contoh yang saya ulas semalam. Markus 1 nomor 2. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Di sini diterangkan, ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Tapi ternyata setelah diselidikin, tertulisnya bukan di kitab Nabi Yesaya, tapi tertulisnya di kitab Maleaki. Ini yang membuat Ferguson kemarin itu lari. Nah, kalau ini adalah kitab suci yang mutlak kemudian firman Allah, maka sudah pasti tidak ada kekeliruan kayak begini. Dan ini banyak data-data kayak begini, kesalahan fatal kayak begini banyak. Nah, kalau dikatakan bahwa Markus ini adalah firman Tuhan, Markus ini adalah ucapan Yesus karena dia tinta merah misalnya, apakah Yesus yang salah kutip atau pengarangnya yang salah? Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku untuk mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ya, kurang lebih seperti itu datanya. Kemudian setelah diselidiki adanya di Maleaki. Lihatlah aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Berarti kan ini sudah kesalahan fatal. Pengarang Markusnya yang salah atau Yesusnya yang salah kutip. Belum lagi kalau kita masuk dalam Galatia 3 nomor 11.
dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Nah, ini dikatakan di dalam hukum Taurat karena melakukan hukum Taurat. Ternyata adanya di Habakuk nomor 2 pasal 4. Ya. Artinya bukan di dalam hukum Taurat, tapi adanya di Habakuk. Salah kutip lagi. Nah, itulah makanya aku bilang satu-satunya hal yang menyebabkan kemudian sahabat-sahabat kita Kristen itu menuhankan Yesus tentu dengan konsep yang sering kita temukan. Pada saat Yesus itu terbukti bukan Tuhan, maka dikatakan itu pada sisi kemanusiaannya. Pada saat Yesus itu bisa menghidupkan orang mati, mengatakan dosamu telah diampuni, aku diberi kuasa langit dan bumi, barulah dianggap lagi Tuhan. Padahal eksistensi daripada Tuhan itu tidak kayak begitu. Tuhan itu kekal selama-lamanya. Gak pernah mati, gak pernah merasakan kekalahan, gak pernah merasakan kegagalan. Tuhan yang sesungguhnya itu adalah Tuhan yang tidak nampak oleh mata, tidak terlihat oleh mata, dan kemudian tidak terdengar oleh kuping manusia biasa. Lain cerita kalau dia memiliki predikat atau titel sebagai nabi, yang diutus sebagai nabi, yang diutus sebagai rasul. Tapi kalau manusia biasa nggak mungkin bisa melihat Tuhan, apalagi bisa membunuh Tuhan. Nah, lalu kemudian hal apa yang membuat sahabat-sahabat Kristen itu menyembah Yesus? Ya karena itu tadi yang sering kita ulas. Dengan mengimani Yesus bahwa dia adalah Tuhan yang mati di atas tiang salib, maka orang Kristen dibebaskan dari kuk penghambaan, dimerdekakan dari kuk penghambaan, dan dibebaskan dari aturan-aturan. Itu ada di dalam Galatia 5 nomor 1. Jadi memang sangat luar biasa itu. Menyembah Yesus dianggap sebagai sebuah penghargaan kepada Yesus. Padahal itu penghinaan. Penghinaan kepada Yesus itu. Kenapa saya katakan penghinaan kepada Yesus? Karena Yesus menerangkan, jika engkau mengasihi aku, engkau akan mengikuti firman-Ku, engkau akan melakukan perintah-Ku. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi inti di dalam pengakuan sebagai pengikut, ya harus mengikuti perintah Yesus. Di dalam Yohanes 14 nomor 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Jadi kuncinya harus memegang perintah Yesus dan melakukan perintah itu. Nah sekarang perintahnya untuk menyembah dia itu mana? Kan tidak ada perintah itu. Tidak ada perintah Yesus kepada siapapun untuk menyembah dirinya. Untuk menggantikan posisi Tuhannya dengan dirinya. Nggak ada perintah Yesus itu. Sementara barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Tapi kekristenan ini, sahabat-sahabat kita, lebih cenderung kepada perintah. Itu sahabat saya. Kalau dalam Al-Quran itu sudah final. Ya, sudah final dalam Al-Quran. Innallaha wa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Nabi Isa, sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel, yang lahir tanpa ayah, yang memberitakan tentang Injil dan Taurah kepada Bani Israel, itu menerangkan kepada pengikutnya, sesungguhnya Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Nah, apakah dalil seperti ini ada yang senada dengan kitab mereka? Ada. Di dalam Yohanes 4 nomor 22 misalnya, ya, kami mengenal apa yang kami sembah. Itu perkataan siapa? Perkataan Yesus. Kami menyembah apa yang kami kenal.
kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Itu perkataan Yesus. Berarti seirama dengan Al-Quran. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Sesungguhnya Allah, dia Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Jadi Yesus itu menunjukkan jalan yang lurus. Makanya dia mengaku, akulah jalan, akulah keselamatan dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti apa jalan itu? Menyembah Allah dan mengakui Yesus sebagai utusan Allah. Itulah jalan lurusnya. Kalau kita membantah, tidak mengimani Yesus itu sebagai utusan Tuhan, kita tidak akan sampai kepada Allah. Ya, kita akan mangkalnya di neraka karena tidak mengakui sosok utusan. Makanya wajib hukumnya umat Islam itu mengimani Nabi Isa alaihissalam sebagai utusan Allah yang datang kepada Bani Israel. Dan itu adalah rangkaian daripada rukun iman. Ya, saya kira begitu sahabat saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Erwin, silakan Bang. Ustaz Alwan belum datang. Sebenarnya kalau kita belum, silakan. Sebenarnya kalau kita lihat dari ciri-ciri Yesus sendiri, bahwasanya Yesus itu berkembang atau mengalami perubahan, sedangkan Sang Pencipta itu adalah kekal. Yesus memiliki daging, dan masih banyak ayat-ayat yang pasal-pasal yang menyebutkan ciri-ciri Yesus merujuk kepada Bapa, ya. Tapi di sini yang sering kita dengar memang antara ajaran Yesus itu dengan Kristen ini, kalau kita dari kacamata kita seorang Muslim, itu sangat berbeda, Bang Zuma. Seperti ajaran Yesus itu tidak meminta dirinya untuk disembah. Contoh di dalam Matius, ya. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari umat Israel. Dan masih banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang Yesus itu adalah seorang hamba. Jadi kalau kita melihat seperti itu terasa miris, ya. Dan di dalam ajaran Kristen yang pasti kita sering tahu Yesus itu dituhankan, sedangkan Yesus sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, semuanya adalah kehendak Bapa. Nah, disinilah mungkin tugas kita untuk memahamkan kepada generasi-generasi kita supaya menelaah satu persatu isi Bible itu dengan akal logika yang benar-benar masuk akal, itu Bang Zuma. Seperti itu Bang Zuma. Menurut Bang Zuma ini benang merah antara ajaran Yesus dan ajaran Kristen ini yang membuat satu perbedaan dalam cara pandang dan menafsirkan itu di mana, Bang Zuma? Yang paling utama itu adalah misi Yesus itu, dan juga tentang dirinya, dan ruang lingkup ajarannya, serta wilayah di mana dia diutus. Itu yang kemudian teman-teman Kristen tidak mau tahu. Yesus mengajarkan dirinya siapa? Yesus mengajarkan dirinya untuk siapa, dan inti ajarannya apa, serta muatan daripada pengajarannya itu teruntuk kepada siapa dan apa isi ajarannya. Teman-teman Kristen tidak mau tahu. Yang mereka tahu cinta terhadap Yesus. Itu aja. Cintanya itu sampai kepada mereka rela untuk menuhankan Yesus ini. Padahal cukup mengimani beliau sebagai utusan Tuhan, kemudian melaksanakan perintah Yesus, itu sudah cukup itu. Karena memang seperti itu adanya. Nah, lalu kemudian Yesus itu dengan mulutnya sendiri mengajarkan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu nggak pernah bisa dipatahkan itu. Kalau dikatakan ada perintah di Matius 28 atau di Markus 16, diteliti dulu. Apakah ini sabotase ajaran
ya, supaya Yesus itu dianggap untuk seluruh manusia, atau memang murni ajaran Yesus? Karena di dalam pengajaran Paulus di Galatia 2, di situ dia mengaku dia diutus kepada orang-orang yang berkulub, yang tidak bersunat. Artinya, kalau Yesus diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel, berarti ya mau tidak mau harus diakui bahwa mereka ini adalah pengikut Paulus. Lalu kemudian, ketika Yesus berpesan di dalam Matius 10, ya coba kita lihat, teman-teman yang punya Bible, lihat di Matius 10, fokus terhadap nomor 5 dan nomor 6. Oh, 56 ya Bang? Iya, nomor 5 dan nomor 6. Janganlah kamu menyimpang, masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Mereka diperintahkan kemana ini? Diperintahkan kemana ini? Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Didukung dengan Matius 15:24 ya Bang ya, untuk umat Israel itu ya. Iya, betul. Jadi kalau dikatakan bahwa Yesus itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, tunggu dulu. Untuk diakui oleh seluruh umat manusia bahwa dia adalah utusan Tuhan kepada Bani Israel, ya, itu wajib hukumnya. Tapi kalau dikatakan Yesus itu datang kepada Bani Israel, kemudian mengajarkan kepada manusia untuk menyembah dirinya, tunggu dulu. Itu ditemukan di mana ajaran itu? Karena Petrus sendiri dengan Paulus, berdasarkan pengajaran Paulus, Galatia 2 nomor 7, Galatia 2 nomor 11 sampai nomor 14, beliau Paulus ini ribut dengan Petrus, sementara yang mendapatkan titah untuk melanjutkan tongkat estafet pengajarannya itu adalah Petrus. Paulus mengakui bahwa engkau Petrus diutus kepada orang-orang yang berkulub, berarti untuk Yahudi, dan aku diutus untuk orang-orang yang berkulub, berarti untuk non-Yahudi. Itu bisa dibaca secara lengkap satu perikop di Galatia 2. Nah, cuman masalahnya sekarang, mana yang lebih diutamakan? Apa yang tertulis di dalam kitab mereka atau iman mereka? Situ sangat jelas dikatakan itu. Begitu juga dalam Kisah Para Rasul 11, nomor 2, nomor 3, kemudian Kisah Para Rasul 10, nomor 45, dan Galatia 2, nomor 7 sampai nomor 8. Petrus untuk orang yang tidak berkulub. Berarti kepada Yahudi Petrus itu diutus. Itulah Bang yang harus saya sampaikan. Terlepas nanti teman-teman Kristen mau kaji, silakan. Kalau ada yang salah, ada yang keliru, tolong saya diluruskan, ya, tentu dengan argumen yang berdasarkan dalil. Ada yang sebenarnya kalau kita lihat dari ayat yang tadi, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari dari Israel itu, didukung dengan aku diutus hanya, berarti di situ ada kata hanya itu Bang Juma ya. Berarti khusus ya Bang Juma ya. Kalau ada kata penekanan hanya itu. Iya. Itu kayaknya Pujangga mau speak up tuh Bang Zuma, Kristen dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Nampaknya ada yang resen juga Bang Zuma, saudara kita hamba Allah, yang mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan Bang. Silakan. Ayo, Bang Bujangga kalau mau resen juga bisa. Atau mungkin Bang Bujangga dulu. Saya mau meluruskan. Cerita sebenarnya bagus juga, framingnya bagus. Cuma ada yang clear. Sebentar. Bang Bujangga jangan katakan framing ya. Jangan dikatakan framing. Kalau Anda punya sanggahan atau pelurusan yang menurut Anda bagus dan bisa diterima, silakan. Jangan mengatakan dulu framing. Ya betul. Jangan ngomong framing, ayo.
Jadi Silakan Bang. Ya. Jangan dimaksud framing lah. Tentang Yesus itu kok dibandingkan dengan Isa, enggak nyambung. Isa sama Yesus beda. Isa sama Yesus beda, brother. Iya. Itu saya hargai pendapat Anda. Nggak apa-apa. Karena Isa itu ya karena dari sisilahnya pun berbeda. Isa. Terus yang kedua, terus apa lagi ya? Nggak bahas dapat lagi. Hai. Sebentar Bang Nun. Kan katanya pandangan di balik apakah Yesus pernah menurut ini saya kajian teologi Kristen ya, kan saya pelajari juga. Jadi apakah Yesus pernah menolak disembah? Karena dibalik gitu kan. Kalau pernah disembah, coba kita baca di dalam Matius 28 ayat 10. Matius 28 ayat 9. Itu saya bacakan. Dan ketika mereka terus berjalan untuk memberitahu kepada muridnya, maka tampaklah Yesus menjumpai mereka sambil berkata, "Salam," dan seraya datang mendekat mereka dan memegang kakinya dan menyembahnya. Yesus tidak menolak di situ. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah di dalam Yohanan atau Yohanes. Itu sebenarnya begini, brother. Percaya kepada Dia yang satu-satunya Elohim yang benar dan satu-satunya yang diutus, begitu, brother. Ini kan hubungannya dengan Mesia. Yohanes berapa? 17 ayat 3 ya. 17:3 ayat 1. 17 ayat 3 mungkin. 17:3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi jangan Anda sebutkan yang berbeda gitu. Anda yang itu kan doa. Itu kan ketika itu Yesus sedang berdoa. Ya, Yesus berdoa. Sebenarnya dia memberikan, saya bacakan ya, dalam bahasa, saya tidak bisa share screen ya, HP saya mungkin yang jelek. Ve'eleh ham atau hem, dan inilah kepadanya kai haolamim, kai itu hidup, haolamim kekal, ledaat pengetahuan, otak, kalau cewek otak, kalau cowok otka. Ini otka. Kepadamu asyir atah. Asyir atah itu adalah engkau lebadeka. Lebadeka ini dia berkatakan sesuatu yang benar. El-Emet itu Elohim yang benar. Nah, jadi lebadeka ini hampir sama dengan gini, kecuali atau satu-satunya yang khusus gitu. Jadi khususnya ini kepada ada dua. Jadi El-Emet, jadi satu-satunya engkau Elohim yang benar, dan dan dengan itu dan dengan Yeshua HaMashiach Aser selakat. Yeshua HaMashiach yang Aser itu yang selak itu dari kata selakta itu dari kata soleah. Soleah itu artinya utus, yang mengutus, mengutus gitulah. Selakta dari utusan. Jadi mengenal satu-satunya atau lebadeka, tidak ada yang lain, Elohim yang benar, dan satu-satunya Yeshua HaMashiach. Kata HaMashiachnya itu yang diutus, begitu. Iya, itu kan jelas itu. Mengenal engkau satu-satunya, gitu kan?
Ya, silakan yang Gurunda benar. ditanggapi. Ya, silakan lanjut Bang Kores. Ya, oke, baik. Jadi kalau sahabat saya mengatakan bahwa Yesus itu bukan Isa, ya syukur-syukur kami umat Islam itu nongol kemudian memperkenalkan Nabi Isa alaihissalam. Karena kalau Yesus itu orang-orang Yerusalem sampai hari ini tidak kenal siapa Yesus itu. Tapi kalau disebut Yesua yang ujung-ujungnya larinya nanti ke bahasa Arab, ya itu larinya ke Isa. Bahasa Ibrani dan juga Aramaik serta bahasa Arab itu adalah bahasa serumpun. Kalau Yesus itu dari seberang, dari Yunani, itu satu. Kedua, kalau Anda mengukur itu hanya karena dalam proses silsilah atau proses kelahiran, maka dia bukan. Ya itu saya tidak turut campur di situ. Tapi tolong Anda luruskan dulu yang mana yang benar tentang kelahiran Yesus menurut Lukas atau menurut Matius. Yang satu mengatakan lahir di Nazaret, yang satu mengatakan lahir di Bethlehem. Yang satu mengatakan lahir pada masa Kaisar Agustus, yang satu mengatakan lahir pada masa Kaisar Herodes. Yang mana yang benar? Itu aja sudah kalang kabut di situ. Itu kedua. Ketiga, kalau kemudian Anda mengatakan tidak ada data Yesus marah karena dia disembah. Tunggu dulu. Apakah penyembahan orang-orang yang Anda sebutkan itu sama dengan penyembahan orang Kristen hari ini? Kalau orang Yahudi, orang Majusi menyembah Yesus, di situ diterangkan sujud menghormat. Bukan menyembah dalam arti kata menyetarakan Yesus itu adalah sang pencipta itu sendiri yang nusul menjadi manusia. Tidak. Nah, saya kasih data. Di dalam Matius 26 pasal 63 sampai 64. Apakah Yesus di situ senang disebut sebagai anak Tuhan? Tidak. Diterangkan begini, tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami. Nah, ini seorang imam, orang Yahudi, ahli Torah. Tidak pernah menganggap Yesus itu sebagai Tuhan. Katakanlah kepada kami, ya. Demi Allah, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias? Apakah engkau anak Allah atau tidak? Apa jawab Yesus? Engkau telah mengatakannya. Tuh. Engkau telah mengatakan aku Mesias, engkau telah mengatakan aku anak Allah atau anak Tuhan. Akan tetapi aku berkata kepadamu. Nah ini, Yesus berbicara tentang dirinya ini. Mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Siapa yang menerangkan ini menurut kitab Anda? Yesus, anak manusia. Mulai sekarang kata Yesus, ya, kamu akan melihat anak manusia. Dia tidak mengembalikan perkataan daripada imam besar ini. Mulai sekarang engkau akan melihat anak Tuhan. Tapi dikatakan anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Nah sekarang yang maha kuasa siapa? Yesus atau yang di sebelah kirinya? Nah, ini yang perlu dipahami oleh sahabat saya. Kalau kita berbicara mengenai data, di dalam kitab Anda saya berulang mengatakan, Yesus dengan lisannya sendiri mengaku sebagai anak manusia. Kalau Yesus sendiri mengaku sebagai anak manusia, kemudian ada yang menyembahnya, menganggapnya dia adalah sang Khalik, maka yang disalahkan bukan Yesus, tapi yang salah itu adalah yang menyembahnya. Kenapa? Karena Yesus menekankan objek, esensi, ya, yang wajib hukumnya disembah, yang dia adalah satu-satunya itu. Ketika Yesus mengatakan dialah Allah, ya, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Pertanyaannya, siapa satu-satunya Allah yang benar itu? Nah, itu sedikit lagi kawan, sedikit lagi. Saya hanya ingin mengatakan begini pada sahabat saya. Saya menghargai iman Anda, itu adalah hukum wajib di dalam agama saya untuk menghargai itu. 2 Samuel 7 nomor 22 di terjemahan lama, di situ diterangkan, ya Tuhan Allah, karena tiada yang dapat disamakan dengan Dikau dan tiada yang melainkan Engkau. Yesus di sini di mana? Lalu kemudian di Yeremia
Yeremia 10 nomor 7 di terjemahan lama juga diterangkan, seorang pun tidak ada yang sebagai engkau. Seorang pun. Sementara Yesus mengaku seorang, anak manusia. Dan kata Yeremia, seorang pun tiada yang sebagai engkau. Nah, apakah Yesus ketika datang kepada Bani Israel selama 33 tahun pernah mengajarkan aku adalah Tuhan itu sendiri, akulah pencipta? Tidak. Maka sembahlah aku. Layaknya data-data di dalam kitabnya sahabat Kristen, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, yang menerangkan Yesus minta dan Tuhan minta agar disembah. Apakah ada perintah Yesus seperti itu? Tidak. Tapi apakah ada perintah Yesus untuk memerintahkan Bani Israel menyembah hanya kepada Allah? Ada. Lalu dia diapakan? Dia cukup diimani sebagai utusan Allah. Silakan sahabat saya. Makasih. Oke, ayo kita baca. Saya bukan mengarah kepada iman kekristenan. Saya hanya secara knowledge saja. Knowledge itu pengetahuan ya, pengetahuan teologi dari Kristen. Kita sama-sama bagikan, walaupun tidak diimani ya. Coba di dalam Yohanan atau Yohanes 10 ayat 30 itu di sana dikatakan sampai 31 sebenarnya. Kita nanti 30 31. Itu ada kalimat yang kurang, ada kata yang kurang. Tapi di situ cukup aku dan Bapa adalah satu, ya. Tapi kalau bahasa aslinya ada satu kata yang tidak dicantumkan. Ini dia. Ani ve abi ekat anak nu. Anak nu-nya itu yang tidak dicantumkan di Yohanes 10 ayat 30 di dalam terjemahannya. Saya tidak tahu mengapa. Tapi begini artinya. Aku dan Bapakku satu, itulah kami. Nah, lalu apa tanggapan dari orang-orang Yahudi menurut Yohanan ya? Menurut Yohanan. Ayat 31 saya bacakan. Kemudian orang-orang Yahudi mengambil batu lagi agar dapat merajam dia. Menjadi pertanyaan sekarang cara teologinya. Kok Yesus berkata begini dirajam? Ada apa? Berarti orang-orang Yahudi menurut Yohanan ya, menurut Yohanes. Karena menurut Yohanes ini berbeda dengan Matius Lukas. Yohanes ini menulisnya begini. Orang-orang Yahudi tahu arti daripada aku dan Bapakku adalah satu. Artinya Yesus itu adalah Sang Pencipta. Begitu. Oke. Itu pemahaman iman Anda atau Anda hanya menafsirkan Yohanes 10 nomor 30 ini? Itu knowledge teologi Kristen. Iya, berarti Anda tidak memahami, tidak mengimani. Iya, kan saya tadi sudah sampaikan bahwa ini knowledge bagi saya sih serasa saja mereka menyembah Yesus gitu. Baik. Artinya Anda tidak mengimani atau Anda mengimani tapi sungkan untuk berterus terang. Begini kawan, kalau versi itu yang Anda gunakan silakan. Tapi bagaimana kemudian ketika yang dimaksud di sini ya, yang dimaksud Yesus di sini adalah ajarannya. Misalnya kalau ajarannya itu berarti tidak akan merajam Yesus berarti. Ya, karena dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Itu artinya Yesus itu pencipta begitu. Karena di dalam Yahudi Bapa itu adalah Sang Pencipta. Saya sudah jelaskan kemarin dalam Ulangan, pencipta Hashem itu disebut sebagai Bapa. Kalau dia mengaku sebagai Bapa, ini berarti Yesus ini mengaku-ngaku gini lah istilahnya. Jadi Yesus ini sudah mengaku dirinya Bapa. Dalam keyakinan Torah yang saya sebutkan bahwa tidak mungkin ada Yesus transcendent ya, tidak bisa corporate itu bekerja sama dengan daging. Itu dalam keyakinan Yahudi ini atau keyakinan Torah. Nah, tapi karena Yesus mengaku, berarti mereka tahu bahwa Yesus ini mengaku sebagai pencipta, berarti dia menghujat dan hukumannya harus
rajam. Nah, berarti itu artinya Yesus mengaku dia adalah sang pencipta. Itu berarti. Oke, itu hanya nulis saja. Hanya ya, nulis. itu menurut tafsiran Anda ya, pemahaman Anda. Tapi tidak sulit kan bagi Anda untuk kemudian secara knowledge melanjutkan tema-tema atau data-data atau dalil-dalil atau pasal-pasal berikutnya? Aku dan Bapak adalah satu. Sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah yang diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku batu? Kata orang Yahudi, bukan karena pekerjaan itu, melainkan karena engkau menghujat Allah. Karena engkau yang hanya manusia menyamakan dirimu dengan Allah. Lalu apa klarifikasi Yesus atas kesalahpahaman daripada orang Yahudi? Nomor 34 di Yohanes 10 itu Yesus mengatakan begini, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Nomor 35-nya, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah. Sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Itu nyata itu. Di dalam kitab Yohanes ini. Itu nyata, itu bukan dikarang-karang. Tapi ternyata itu juga adalah kesalahan fatal. Kenapa kesalahan fatal? Karena di ayat Yohanes 10 nomor 34, Yesus mengatakan, tidakkah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, kitab Taurat. Aku telah berfirman kamu adalah Allah. Setelah dicari di Taurat, dari halaman pertama sampai terakhir, tidak ada di dalam Taurat ada tertulis, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Tertulisnya justru di mana? Di Mazmur 82 nomor 6. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Coba. Ini kesalahan ya, yang kemudian terbongkar dengan kesalahan. Kesalahan ditutupi dengan kesalahan. Jadi Yohanes 10 tadi, sekali lagi saya katakan